Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya William Leteboro, mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah manajemen konflik dan bencana. Pada video kali ini saya akan membawakan materi tentang buruh migran ilegal di NTT. Sebelum saya membahas pada kasus yang terjadi di NTT, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai buruh migran di Indonesia. Langsung saja, penempatan pekerjaan migran Indonesia merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia, dan perlindungan hukum, serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja untuk kepentingan nasional. Untuk itu, negara wajib membenahi keseluruhan sistem perlindungan bagi pekerja migran Indonesia dan keluarganya yang mencerminkan nilai kemanusiaan dan harga diri sebagai bangsa, mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Penempatan dan perlindungan pekerjaan migran Indonesia perlu dilakukan secara terpadu antara instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dengan mengikut sertakan masyarakat. International Organization for Migration atau IOM mendefinisikan migran ilegal sebagai suatu perpindahan yang terjadi di luar norma aturan negara asal, transit, dan tujuan. Perpindahan tersebut termasuk dating, tinggal, atau bekerja secara ilegal. Dengan demikian, seorang yang melakukan kegiatan bekerja di luar negeri tanpa mengikuti prosedur resmi dari negara asal, negara tempat transit atau singgah, maupun negara yang dituju dapat disebut sebagai pekerja migran atau tenaga kerja ilegal. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dalam konvensinya tentang kejahatan terorganisasi transnasional mendefinisikan perbedaan orang sebagai perekrutan, transportasi, transfer, penyembunyian, dan penerimaan seseorang dengan cara ancaman atau paksaan atau bentuk lain seperti paksaan, penculikan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang rentan, atau memberi atau menerima pembayaran atau manfaat yang mendapatkan persetujuan seseorang untuk mengontrol orang lain dengan tujuan eksploitasi. Sementara itu, eksploitasi didefinisikan paling minuman dalam bentuk eksploitasi pelacuran terhadap orang lain, atau dalam bentuk lain yakni eksploitasi sosial, pekerja, atau pelayanan paksa, perbudakan, pengabdian, atau pengambilan organ. Kemudian saya akan menjelaskan salah satu kasus terjadi terkait persoalan tenaga kerja Indonesia. Indonesia adalah pada tanggal 10 Februari 2018 telah terjadi penganiayaan menimpa tenaga kerja wanita yang bernama Adelina, umur 21 tahun, berasal dari Desa Abi, Kecamatan Koenino, Nusa Tenggara Timur, yang bekerja di Malaysia di seberang Pai Tengah, menerima laporan adanya dugaan penganiayaan terhadap seseorang warga negara Indonesia. Mendapati laporan itu, aparat Malaysia kemudian mendatangi lokasi kejadian dan langsung membawa Adelina ke rumah sakit Bukti Mertajam. Setelah menjalani perawatan secara intensif di rumah sakit, Adelina akhirnya meninggal pada hari Minggu 11 Februari 2018. Aparat hukum Malaysia kemudian menahan 2 orang kakak beradik
yang merupakan majikan Adelina. Dalam kasus penganiayaan TKI Adelina di Malaysia, menurut Kepala Saksi Perlindungan dan Pemberdayaan BP3 TKI Kupang, Adelina TKI asal NTT tidak tercatat di Balai Pelayanan Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia atau BP3 TKI Kupang sebagai TKI sah. Adelina adalah TKI ilegal yang bekerja di Malaysia. Aparat Timur Tengah Selatan yang telah mengantongi nama calo perekrutan yang mengirim Adelina secara ilegal ke Malaysia serta memalsukan dokumen korban. Pemalsuan dokumen korban yang dilakukan oleh calo perekrut, yaitu nama korban sebenarnya Adelina Sau dan bukan Adelina Lisau. Sebab di Desa Abi tidak ada warga yang bernama Adelina Lisau. Password korban diterbitkan oleh kantor imigran Jawa Timur. Saat diberangkatkan dan menjadi TKI, Adelina disebut masih berumur 16 tahun sesuai akta lahir. Korban kelahiran 1998, sementara dalam password tertulis kelahiran 1992. Setelah korban direkrut dan dikirim ke Malaysia, orang tua korban mendapat uang sebesar Rp500.000 dari calo perekrut calon TKI. Uang tersebut dititip perekrut melalui tenaga korban. Setelah korban dibawa oleh perekrut, sejak saat itu pula komunikasi antara korban dengan keluarga terputus hingga keluarga korban mendapati informasi bahwa korban sudah meninggal dunia di Malaysia. Selain upaya penegak hukum, pemerintah Indonesia juga melakukan beragam upaya diplomasi dengan pihak Malaysia, seperti bertemu dengan Kejaksaan Agung, pemerintah pusat, dan daerah Malaysia, serta menghadiri persidangan. Kasus Adelina adalah salah satu contoh buruk keberangkatan PMI secara unprosedural ke luar negeri yang menyita banyak perhatian dan sumber daya sebagai pihak baik di Indonesia maupun di Malaysia. Kemlo juga terus berupaya untuk menyepakati niat kesepahaman atau Memorandum of Understanding tentang penempatan dan perlindungan pekerja domestik Indonesia di Malaysia yang telah kadaluarsa sejak 2016. Federasi Pekerja Rumah Tangga Internasional atau IDWF menyebutkan persidangan Adelina adalah proses yang panjang, bertele-tele, berpihak, dan menunjukkan lemahnya keadilan dan perlindungan bagi para pekerja migran di Malaysia. Berdasarkan data BP2MI, kasus Adelina adalah salah satu dari lebih 550 PMI asal NTT yang dipulangkan dalam peti mati sejak tahun 2014 sampai Agustus 2021. Sebagian besar adalah pekerja gelap. Majikan Adelina Sau, yaitu Ambika M. Ahsan, dibebaskan dari dakwaan hukum mati oleh Pengadilan Tinggi Malaysia. Tidak heran jika kelompok hak asasi manusia di Malaysia menentang vonis bebas terhadap Ambika. Adelina Jerimas Sau, umur 21 tahun, meninggal dunia karena kegagalan berbagai organ tubuh setelah dianiaya majikannya di sebuah rumah di Taman Kota Permai, Bukit Mertajam. Kepala Eksekutif Tenaga Nita Glorene Adas mengatakan bahwa keputusan pengadilan tersebut sangat mengejutkan. Berikutnya saya akan menjelaskan aktor-aktor dan bagaimana penyelesaian atau solusi dari kasus Adelina. Aktor-aktor yang terlibat yaitu yang pertama, pemerintah Indonesia,
Yang kedua, pemerintah Malaysia. Yang ketiga, Migran Care. Dan yang keempat, UPT Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI Kupang. Penyelesaian solusi yang pertama, para pekerja imigran sebaiknya dibekali keterampilan dan harus dalam menguasai beberapa bahasa, terutama bahasa Inggris. Yang kedua, melengkapi segala jenis dokumen yang dibutuhkan dan harus resmi dari Nakertrans. Yang ketiga, kebijakan luar negeri bidang ketenaga kerja harus mendahulukan fungsi protecting. Keempat, kebijakan luar negeri bidang ketenaga kerjaan Indonesia pun menghadapi sejumlah tantangan seperti TKI yang mayoritas low pay dan low skill namun bekerja dengan high risk. Selain itu, masih ada gap antara kesempatan kerja dan angkatan kerja di dalam negeri. Yang kelima, dalam konteks ini yang perlu ditingkatkan kompetensi bukan tenaga kerja, tetapi juga kita sebagai pemangku kepentingan. Demikian video presentasi saya kali ini tentang buruh migran ilegal di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, NTT. Semoga materi ini bermanfaat bagi yang menonton.